Bismillah, halo teman-teman, kembali kita bersua untuk sebagaimana biasanya kita akan review sedikit pertandingan semalam yang ana rasa cukup menarik, cukup seru. Liga Eropa, ada beberapa pertandingan yang telah dilangsungkan semalam, teman-teman sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 9, kurang lebih 9 pertandingan. Namun yang paling seru nih, cukup menarik, bukan pertandingan abal-abal, adalah Barcelona versus Napoli. Skor 1-1. Waduh, tentunya merupakan kerugian bagi Barcelona karena bermain di hadapan pendukung sendiri dengan dukungan tifosi. Namun mereka tidak dapat memanfaatkan keunggulan itu. Padahal kalau kita melihat statistik, untuk shoot 21-4. Napoli hanya memiliki shoot 4, sementara Barcelona 21. Nah, kemana semua coba peluang-peluang itu? Tagambe pemain Ferran Torres masuk di babak kedua, tidak mampu memanfaatkan peluang, padahal sudah terbuka lebar kesempatan untuk menciptakan gol. Namun sayang, Trisula Maut yang dimainkan di awal, Adama Traore, Aubameyang dan Ferran Torres, namun tidak dapat berbuat banyak. Ball position 67% banding 30%. Ini dengan penguasaan bola sedemikian luar biasa seperti itu, maka masa tidak mampu mengkonversi beberapa kali peluang untuk menjadi gol? Apakah anak-anak buah Xavi yang dimotori oleh sang kreator serangan, gelandang serangan Frenkie de Jong tidak mampu mengonversi menjadi gol? Apakah kehabisan kreativitas? Sehingga kalau kita melihat shoot on target itu 5 dan Napoli 4. Dari sini kita bisa melihat bahwa Barcelona masih membuang peluang begitu banyak, masih menyia-nyiakan kesempatan. Apakah ini semata-mata disalahkan pelatih? Ingat teman-teman, pelatih itu disalahkan ketika tim tidak pegang bola, tim tidak mampu meng-create serangan, artinya monoton, hanya terpaku pada satu pemain, tidak mampu mengkreasikan serangan, sehingga buntu serangan untuk membuka pertahanan lawan. Nah, di situ baru pelatih yang disalahkan. Namun ketika banyak peluang, tidak ada satupun finishing, tidak ada beberapa peluang finishing itu terbuang percuma. Nah, ini baru dikatakan kesalahan individu pemain itu. Ini bukan pelatih yang disalahkan sini, karena kita lihat dari 67 ball position, berarti di sini tim bisa pegang bola. Dan pastinya juga ketika suatu tim penguasaan bola itu lebih dominan, maka peluang itu hanya tinggal menunggu waktu. Namun finishing, kembali ke finishing, itu adalah kesalahan individu pemain. Artinya pemain yang bersangkutan itu tidak cukup gacor, tidak cukup tajam di lini depan. Skor 1-1. Ferran Torres eksekusi penalti, lewat eksekusi penalti, bermula dari crossing Adama Traore yang berhasil berakselerasi dari sisi kiri pertahanan Napoli. Namun ini juga jadi keberuntungan karena sekarang teknologi wasit itu sudah dibantu oleh teknologi VAR, video asisten resisten. Sebenarnya kalau tanpa bantuan teknologi, kemungkinan besar
Barcelona tidak akan mendapatkan hadiah penalti. Napoli luar biasa bermain di kandang lawan. Mereka bertandang, mereka mampu menunjukkan kualitas mereka sebagai top 5 di Liga Italia. Terbukti mereka mampu unggul di babak pertama, unggul pertama lagi di kandang di Nou Camp dengan skor 2 dengan pencetak golnya P. Zielinski di menit ke-9. Kemudian pertandingan menarik yang lainnya yaitu Leicester versus Rangers. Padahal kita tahu bersama bahwa barusan di liga kemarin Leicester berhasil ditahan imbang. Main di King Power Stadium, kandang sendiri oleh West Ham United. Namun ketika mereka bermain di Liga Eropa berhadapan dengan Rangers FC, bukan Rangers ya, Rangers FC, mereka mampu menunjukkan kualitas terbaik dia. Dari sini kita bisa melihat bahwa Liga Inggris itu merupakan liga terbaik di dunia, numero uno, liga nomor 1 dengan intensitas permainan yang cukup tinggi, tensi tinggi, sehingga tak ayal kiranya ketika meskipun Leicester ini tim yang berada di level tengah peringkat 9 atau 10, mereka cukup disegani ketika bermain di Eropa karena level tim-tim yang ada di Liga Inggris itu setara dengan level-level top 5 di liga-liga Eropa lainnya. Skor 4-1. Pencetak gol untuk Leicester adalah Ndidi, Banes, Daka, dan Dewberry Hall. Sementara untuk Rangers, Hammerside Mistral 4-5. Statistik mencatat 24 kali shoot untuk Leicester dan Rangers 4 kali. Tendangan shoot on target 15 kali, luar biasa. Namun hanya 4 yang dapat dikonversi menjadi gol. Sementara Rangers shoot on target 2, 1 yang dapat dikonversi menjadi gol. Ball position, ya sudah pasti milik tuan rumah karena mereka dengan dukungan yang penuh, semangat yang berlebih sehingga tak ayal kiranya mereka menguasai bola sampai 66%, persentase yang cukup tinggi. Sementara Rangers 34%. Tim yang menguasai lini tengah sudah dapat dipastikan akan menang, akan menciptakan beberapa peluang. Kembali lagi tadi, tinggal finishing dari pemain, itu menyangkut individu pemain. Pertandingan seru lainnya, Sevilla versus Dinamo Zagreb. Sebagai tuan rumah unggul 3-1. Hasil yang cukup membanggakan ketika mereka bertandang ke Dinamo Zagreb. Atalanta versus Olympiakos, bermain di kandang Atalanta. Hasil yang cukup baik tentunya juga sebagai modal untuk ketika bertandang ke Olympiakos. 2-1 skor. Porto versus Lazio. Porto juga bermain di kandang dengan hasil yang sangat meyakinkan, poin 3 dengan skor 2-1. Tentunya modal yang berharga ketika bertandang ke Lazio. Borussia Dortmund, nah ini baru tagambe. Aduh, masa bermain di kandang sendiri harus takluk dengan Rangers, klub dari Skotlandia. Baru bukan skor yang sedikit. Dortmund 2, sementara Rangers 4. Tentunya Borussia Dortmund harus butuh perjuangan yang cukup keras, tentunya sulit untuk mengejar agregat 2-4. Mereka harus setidaknya membobol 3 gol karena mereka diisi 3-4-0 di kandang. Modal kemenangan 2-0 ketika bermain di Rangers Skotlandia itu tidak cukup untuk mengantarkan mereka lolos ke babak berikutnya, sehingga mereka harus menang 3-0 karena si Rangers memasukkan bola 4-0 di kandang Dortmund. Perjuangannya cukup berat. Tagambe Dortmund. Ada apa dengan Dortmund? Apa mungkin karena Erling Haaland cedera sehingga super subnya tidak mampu bermain baik? Dan ya, padahal Borussia Dortmund ini teman-teman adalah klub yang cukup disegani di Liga Jerman, Bundesliga, bahkan top 5, klub top 5. Namun ketika berhadapan dengan Rangers dipermalukan di kandang sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika bertandang ke Skotlandia, Rangers sana, tiada hal yang mustahil.
sepak bola itu bukan matematika, kembali lagi bahwa sepak bola itu banyak hal yang mempengaruhi, ada banyak faktor, dan faktor yang utama adalah laki, keberuntungan. Kemudian pertandingan lainnya, Zenit bermain di kandang sendiri dia versus Betis, Real Betis dengan skor 2-3. Wow, fantastis Real Betis. Mereka berhasil unggul di kandang Zenit. Tentunya modal berharga ketika mereka bermain di kandang sendiri. Sheriff unggul 2-0 atas Braga. Modal yang cukup meyakinkan ketika bertandang kandang Braga. Leipzig berhasil berbagi poin versus Real Sociedad 2-2. Tentunya RB Leipzig harus ekstra kerja keras ketika bertandang ke Real Sociedad, karena tuan rumah Real Sociedad pastinya akan bermain dengan kekuatan penuh. Mereka akan bermain all out. Mereka akan menunjukkan kualitas pemain terbaik, permainan terbaik mereka. Baik teman-teman, demikian berita sepak bola Liga Eropa yang telah bertanding semalam. Kita bertemu pada pertandingan seru, match seru yang lainnya. See you, salam sport jantung. Bye.